Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faizan Alfikri dengan NIM C21832070035. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya semester 5. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Oke, dalam kesempatan kali ini ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada mengenai judul itu sendiri, yaitu kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga ada hakikat pengembangan kurikulum. Dan yang keempat itu ada pengembangan tujuan kurikulum. Oke, langsung saja ke materi pertama yang akan saya jelaskan. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Nah, ini meningkatkan akses global terhadap pengetahuan, tetapi juga membawa perubahan nilai dan norma yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Nah, dalam konteks ini, pendidikan berperan penting untuk mengoptimalkan dampak positif dan memitigasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan sebagai komunikasi yang terorganisasi dan berkelanjutan harus dirancang untuk mendorong kegiatan belajar pada peserta didik. Nah, ini selaras dengan rekomendasi UNESCO. Pendidikan ini dapat diuraikan menjadi 4 pilar. Yang pertama itu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Yang ketiga ini ada learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua kali ini, yaitu tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Hakikat teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita sebut dengan ICT mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks penggunaan mereka dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang aspek tersebut. Aspek yang pertama ada teknologi informasi. Teknologi informasi atau bisa kita singkat dengan TI adalah kumpulan alat, sistem dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk seperti data, teks, gambar, dan suara. Nah, peran TI kali ini memungkinkan organisasi dan individu untuk mengolah dan memanfaatkan informasi dengan lebih efisien dan efektif. Ini mencakup seperti komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta jaringan komputer. Nah, aspek yang kedua kali ini ada teknologi komunikasi atau bisa kita singkat dengan TK. Nah, teknologi komunikasi ini adalah alat dan infrastruktur yang digunakan untuk mengirimkan, menerima, dan berbagai informasi antara individu dan entitas dalam atau melintasi berbagai lokasi geografis. Nah, peran teknologi komunikasi ini mencakup seperti telepon, jaringan telekomunikasi, internet, dan berbagai media komunikasi lainnya. Mereka memfasilitasi komunikasi verbal, tertulis, dan visual. Nah, aspek ketiga kali ini ada pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pendekatan teknologi informasi dan komunikasi bisa kita sebut dengan ICT. Nah, ini mengacu pada penggunaan gabungan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Pendekatan ini mengintegrasikan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dalam berbagai bidang. Nah, peran ICT ini mengubah cara individu, organisasi, dan pemerintah berinteraksi dengan informasi dan berkomunikasi. Ini memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih efisien, pembelajaran jarak jauh, dan pengelolaan data yang lebih baik. Nah, aspek yang keempat kali ini ada strategi perencanaan ICT.
Strategi perencanaan ICT ini adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, ini cakupannya seperti penetapan tujuan, alokasi sumber daya, dan pemantauan kinerja ICT. Nah, peran strategi ini membantu organisasi memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di pembahasan ketiga kali ini kita akan membahas tentang hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang merinci tujuan, materi, metode pengajaran, dan penilaian. Nah, ini menentukan apa yang diajarkan dalam program pendidikan dan cara mengajarkannya. Kurikulum mencerminkan visi pendidikan dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan kurikulum adalah proses merancang dan menyesuaikan kurikulum pendidikan, termasuk tujuan, materi, metode pengajaran, dan penilaian. Nah, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pendidik, pakar bidang studi, dan masyarakat. Lalu, kurikulum dan teknologi pendidikan ini saling terkait. Integrasi teknologi dalam kurikulum meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan, interaktivitas, dan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga mendukung evaluasi pendidikan. Hubungan ini penting untuk pengalaman pembelajaran yang efektif. Nah, kurikulum online ini adalah pengajaran digital melalui platform, cocok untuk e-learning dan berbagai materi seperti teks, video, dan simulasi. Nah, ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam pendidikan. Lalu materi keempat yang akan saya sampaikan ini adalah pengembangan tujuan kurikulum. Nah, pengembangan tujuan kurikulum ini adalah proses merumuskan tujuan pendidikan dalam suatu program kurikulum. Ini penting karena menjadi dasar untuk perancangan pendidikan, pemilihan materi, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Tujuan kurikulum harus sejalan dengan misi dan visi pendidikan, serta mempertimbangkan perkembangan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Di materi kali ini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu hierarki tujuan pendidikan dan klasifikasi tujuan pembelajaran menurut taksonomi Bloom. Nah, yang pertama ini adalah hierarki tujuan pendidikan. Itu struktur bertingkat dalam menetapkan tujuan pendidikan, mulai dari tujuan umum hingga yang lebih spesifik. Tujuan tingkat tertinggi mencakup visi besar, sementara yang lebih rendah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran spesifik. Yang kedua ada klasifikasi tujuan pembelajaran menurut taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom mengelompokkan tujuan pembelajaran menjadi tingkatan dari yang dasar hingga yang kompleks. Ini ada beberapa contohnya seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran di taksonomi Bloom ini seperti yang sudah saya bintangi, yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran yang itu tujuan pembelajaran yang lebih tinggi yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis yang lebih kuat. Nah, untuk kesimpulannya, di materi yang pertama tadi, yaitu tentang kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, itu adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu di materi yang kedua, kesimpulannya gabungan teknologi informasi TI dan teknologi komunikasi yaitu TK dalam pendidikan untuk akses, interaktivitas, dan efektivitas dalam belajar. Lalu di materi yang ketiga tentang hakikat pengembangan kurikulum, kesimpulannya yaitu proses perancangan dan penyesuaian kurikulum pendidikan untuk tujuan efektif yang relevan. Lalu di materi keempat tentang pengembangan tujuan kurikulum, kesimpulannya itu menentukan tujuan pendidikan dalam struktur hierarki dan mengelompokkan tujuan pembelajaran sesuai dengan taksonomi. Nah, keterkaitan antara materi 1 sampai 4 tadi terletak pada penggunaan TIK dalam merancang, mengembangkan, dan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dalam kurikulum berbasis TIK memungkinkan implementasi hakikat TIK, sementara pengembangan kurikulum dan tujuan kurikulum harus mencerminkan kemajuan TIK dan memanfaatkan potensinya dalam pendidikan.
Lalu untuk refleksi, integrasi TIK dalam kurikulum adalah suatu keharusan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan pemahaman akan hakikat TIK dan perkembangan kurikulum yang matang, pendidikan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan mempersiapkan peserta didik untuk tantangan dunia yang lebih maju lagi, yaitu tantangan dunia yang lebih modern. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.